Beliau berpesan kepada abdinya kelak ketika ia mati agar dimakamkan di Siti Hinggil Garipurno di antara dua pohon tanjung. Dan sekarang pohonnya masih berdiri tegak di depan makamnya. Pang pang bosrahino, pang pang bosrahino, srengenge muncul, 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 sunar sumampura. Gunung Bancak. Gunung Bancak memiliki sebuah cerita legenda yang bahkan di sebagian kalayak masyarakat umum masih mempercayainya. Perihal asal-usul Gunung Bancak sangat berkaitan erat pada Gunung Lawu. Konon pada masa era Ramayana, tokoh pewayangan, yaitu salah satu abdi dari Prabu Rama yang begitu sakti mandraguna, yang bernama Anoman, sedang marah besar karena kemarahannya yang memuncak sehingga tidak dapat dikendalikan. Ia menendang puncak Gunung Lawu sampai terlempar sangat jauh ke arah timur. Jadilah perbukitan Gunung Bancak yang kamu bisa lihat sekarang. Sampai sekarang, legenda itu masih dipercaya. Bahkan eksistensi Gunung Bancak merupakan puncaknya Gunung Lawu. Perihal pewayangan sudah kami singgung di video sebelumnya. Kamu bisa cek atau tonton videonya yang sebentar lagi akan muncul di pojok kanan atas. Nah, itu dia sudah muncul. Kamu bisa klik sekarang. Selain itu, era pewayangan juga sudah disinggung oleh Pak Chaplin selaku juru kunci Kelampis Ireng. Kamu bisa cek videonya di link yang ada di pojok kanan atas, guys. Eits, tapi nontonnya setelah nonton video ini selesai ya, guys. Di Gunung Bancak ini ada sebuah makam seorang ratu keturunan Keraton Mauspati dan Keraton Yogyakarta. Penasaran kan? Sebelum kita mengulas makam itu, kami ingatkan ya guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar video ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Setuju kan? Peninggalan sejarah berupa suatu makam yang sering disebut oleh warga sekitar dengan kuburan ratu atau pesarean ratu. Yang dimakamkan di sini adalah mendiang Ronggo Prawiro Dirijo III dan istrinya yaitu Raden Ayu Madoretno. Oh iya nih guys, selain itu di sekitar sini juga banyak makam warga sekitar dan makamnya yang telah rusak hingga tidak dikenal lagi. Waktu itu, sebelum Raden Ayu Madoretno wafat, beliau mencium wewangian bunga tanjung. Kemudian, beliau menanyakan ke guru ngaji dan spiritualnya, yaitu Kiai Kalia. Dijawabnya bahwa wewangian itu berasal dari sisi selatan Mauspati. Dan dicarilah keberadaan wewangian itu. Ternyata berada di Gunung Bancak. Setelah menemukannya, beliau berpesan kepada abdinya kelak ketika ia mati agar dimakamkan di Siti Hinggil Garipurno di antara dua pohon tanjung. Dan sekarang pohonnya masih berdiri tegak di depan makamnya. Pirang-pirang dino iki kok ambune wangi man? Sejatine iki wangi opo? Rasane kok ning ati tansah ayem. Nuwun sewu Eyang Kalia. Asal kula teng mriki wau nggih sepindah silaturahmi. Ingkang kalihipun ajeng tangklet. Mbok bilih panjenengan sumerep. Nggih menika kula bendinten dalu mambu wewangian. Niku asalipun saking pundi? Gek niku wewangian opo?
muridku Ayu Madiratno. Iki ngono wewangian Sekar Tanjung sing asale teko Gunung Bancak. Suami Maduretno bernama Ronggo Prawiro Dirjo III adalah menantu Hamengkubuwono II, sekaligus penasehat dan adipati Merangkep Wedono Monco Negoro Wetan dengan wilayah kekuasaan timur Gunung Lawu hingga Surabaya, sisi selatan Ponorogo, sisi utara sampai Bojonegoro. Eyang Ronggo dan Maduretno ini adalah mertua Pangeran Diponegoro, sekaligus pejuang perintis kemerdekaan RI melawan Belanda. Eyang Ronggo ini adalah seorang patriotisme yang memperjuangkan kemerdekaan RI. Namun, gugur karena politik adu domba oleh Belanda dan dimakamkan di Banyu Sumurop atau makam bagi pemberontak. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1957, Hamengkubuwono IX yang mengetahui cerita sebenarnya memindahkan jasad Ronggo Prawiro Dirjo ke Madiun. Dulu tempat saudara-saudaranya dimakamkan di situ juga, sebelum akhirnya dimakamkan di sisi istrinya Maduretno pada Gunung Bancak ini. Kakang ilang no rasa sedih, aku wis tentrem ring alam suci. Satyo janji bakal bebarengan tumuju kasuwargan jati. Tapi sayangnya, kami tidak bisa melihat secara langsung atau merekam makam tersebut karena pintunya dikunci. Dan selain itu, di dalam juga ada keterangan bahwa dilarang mengambil gambar atau video. Wih, keren juga ya guys. Dengan begitu, kekeramatannya masih sangat kental dan terjaga. Konon, cerita masyarakat pada zaman dahulu, batu bara merah yang digunakan untuk membangun cangkup makam ini tersebut berasal dari Mauspati. Batu bata itu terbawa dengan cara jalan beranting atau berjejer-jejer dari Mauspati sampai ke Gunung Bancak. Per orang membawa batu bata satu, kemudian diberikan orang sebelahnya. Demikian terus menerus, memanjang hingga akhirnya terbangunlah cungkup makam yang begitu kokoh. Baiklah guys, demikian ulasan kami mengenai Gunung Bancak dan pesarean makam ratu. Saya Dila Ayu, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.